Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Niko Benjamin di materi Advanced Accounting 2, di mana topik hari ini mengenai neraca konsolidasi perubahan kepemilikan. Di mana dalam neraca, seperti yang kita ketahui, yaitu laporan yang berisi harta, utang, kewajiban pada pihak lain beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Sedangkan konsolidasi adalah dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru. Meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset hak dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Di mana neraca konsolidasi yaitu merupakan sebuah neraca yang menunjukkan kondisi keuangan gabungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Berikutnya, hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak lebih mudah dicapai nih, melalui pemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi. Terutama bila dilihat dari segi dana yang diperlukan melalui kepemilikan saham, hak kontrol terhadap perusahaan anak dapat dilakukan secara bertahap. Berarti hak kepemilikan saham perusahaan anak itu bisa berubah-berubah gitu. Hal ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan khusus, yaitu yang pertama di dalam penyusunan neraca konsolidasi, yang kedua perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dikarenakan bertambah atau berkurang jumlah relatif pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Lalu penggabungan usaha ini merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Ya, faktornya itu ada dua, yaitu mengeluarkan satu jenis modal saham, yang kedua mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Pengaruh aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dengan cara dibeli. Pada saat perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak. Nah, hal yang menyebabkan perubahan hak pemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi, yang pertama, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali dan hak kontrolnya diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham. Ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagai sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Lalu yang keempat, emisi saham oleh perusahaan anak dan satu penarikan kembali saham-saham perusahaan anak kepada pemegang saham minoritas yang mempengaruhi kepemilikan perusahaan induk. Transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan anak. Nah, perlakuan akuntansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan beberapa kali. Perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak pemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain tersebut dari para pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga perubahan terhadap rekening laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk. Tetapi seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham perusahaan anak. Nah, lalu lanjut lagi metode harga perolehan yang berdasarkan cost method. Di sini, apabila metode harga perolehan dipakai, pengaruh adanya perubahan kepemilikan saham tersebut di dalam pencatatan pada buku-buku perusahaan induk, yaitu berupa kenaikan saldo rekening investasi, maka eliminasi terhadap modal saham dilakukan sesuai dengan hak pemilikan saham. Lalu perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagai bagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Di mana meskipun tujuan pemilikan saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimiliki. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi hak kepemilikannya pada perusahaan anak dan juga nilai investasinya. Perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilik perusahaan induk. Hak kepemilikan saham oleh perusahaan induk pada umumnya perusahaan anak bisa berubah-berubah ini ya. Bukan saja disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, melainkan juga oleh transaksi modal atau saham yang terjadi pada perusahaan anak. Transaksi modal pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk. Pengeluaran saham baru oleh perusahaan anak akan mengakibatkan berkurangnya hak kepemilikan
perusahaan induk. Apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya semula. Di lain pihak, penarikan kembali sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan berakibat kenaikan terhadap persentase pemilikan saham bagi perusahaan induk. Perubahan hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Nah, jadi bisa kita bicara kesimpulannya, yaitu yang pertama, perusahaan menarik kembali dari peredaran terhadap modal saham, tetapi tidak dapat diartikan sebagai pelunasan, melainkan untuk dijual kembali. Lalu saham yang ditarik dari peredaran biasanya dicatat sesuai dengan harga perolehan. Lalu apabila penarikan kembali modal saham yang beredar dianggap sebagai pelunasan, maka selisih lebih harga pelunasan di atas nilai nominal dan agio saham harus dikurangi dari saldo laba yang akan ditahan, seakan-akan sebagai dividen likuidasi. Dan sebaliknya, apabila harga pelunasan di bawah nilai nominal dan agio sahamnya, maka diperlukan untuk penghapusan seluruh jumlah agio saham dan memindahkan sebesar selisihnya pada rekening hak-hak para pemegang saham yang lain. Demikian perkuliahan kita hari ini, sampai di sini. Silakan, nanti akan saya share di topik kita. Terima kasih, selamat pagi.